Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai aktivitas kita di pagi hari, silakan ketua kelas memimpin doa. Bersiap. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ketua kelas, siapa teman kelas kamu yang tidak masuk pada pagi hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Alhamdulillah. Dengan terkait lembaga sosial. Sebelum kita ke lembaga sosial, di materi sebelumnya ada yang namanya interaksi Sosial. Siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Apa itu interaksi sosial? Ya, Bapak silakan. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Oke. Bagus. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak. Jadi interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, hubungan antara orang dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, dari interaksi itu adanya komunikasi. Nah, komunikasi nanti menghasilkan yang namanya lembaga sosial. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait lembaga sosial. Sebelum ke lembaga sosial, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan pengertian lembaga sosial dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat lembaga sosial dengan baik dan benar. Yang ketiga, menyebutkan 4 tingkatan norma dengan baik dan benar. Dan yang keempat nanti menguraikan 4 tingkatan norma dengan baik dan benar. Di akhir itu kalian akan Bapak bentuk menjadi kelompok-kelompok. Nah, pada kesempatan kali ini model pembelajarannya apa? Yaitu model pembelajaran discovery learning. Kalian mencari pengetahuan yang nanti akan kalian dapatkan di dalam proses pembelajaran kita, sehingga akan memaksimalkan potensi diri dari kalian. Model pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah discovery learning. Nah, sebelum kita membahas lembaga sosial, yang pertama ada namanya pengertian. Yang kedua ada namanya syarat. Yang ketiga ada yang namanya ciri lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ada pengertiannya, ada syarat, dan ada ciri lembaga sosial. Kita ke materi selanjutnya. Pengertian, syarat, dan ciri lembaga sosial. Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat bisa terjalin,
Sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku dan memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial. Namun, tidak semua norma atau aturan yang ada di masyarakat disebut lembaga sosial. Norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. 2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Syarat yang ketiga adalah norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Di dalam masyarakat dikenal beberapa tingkatan norma, yaitu 1. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapat hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dan teguran. Contoh tindakan yang melanggar norma ini antara lain cara seseorang membuang sampah. Jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. 2. Kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran. 3. Tata kelakuan. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contoh, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. 4. Adat istiadat. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat istiadat masing-masing. 5. Hukum. Hukum merupakan sekumpulan aturan resmi dan tertulis dalam masyarakat. Hukum berisi ketentuan, perintah, dan larangan yang dibentuk untuk menciptakan suatu keadilan. Pelanggaran terhadap hukum dapat dikenai sanksi tegas berupa kurungan penjara dan denda sesuai ketentuan pengadilan. Aturan-aturan hukum biasanya berbentuk buku tertulis, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, keputusan Presiden, peraturan Presiden, dan lain-lain. Lembaga sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki tingkat kekekalan tertentu. Lembaga sosial dalam masyarakat cenderung bertahan lama karena terbentuk untuk menciptakan keteraturan sosial. Suatu lembaga sosial akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. 2. Memiliki simbol. Simbol difungsikan untuk mempermudah seseorang mengingat keberadaan lembaga, visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai. Simbol-simbol tersebut dapat berupa gambar, tulisan, gabungan gambar dan tulisan, serta bendera. Contoh, logo Tuturi Handayani yang merupakan simbol dari lembaga pendidikan. 3. Memiliki norma tertulis dan tidak tertulis. Contoh, lembaga pendidikan seperti sekolah, terdapat peraturan tertulis yang tercantum dalam tata tertib sekolah. Sedangkan aturan tidak tertulis dalam sekolah, misalnya siswa harus menghormati guru. 4. Memiliki tujuan yang jelas. Contoh, lembaga pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Memiliki alat kelengkapan. Lembaga sosial membutuhkan alat kelengkapan untuk mencapai tujuan. Contoh, TNI
membeli berbagai alat utama sistem pertahanan seperti tank, senjata, dan pesawat tempur. Yang terakhir adalah memiliki pola perilaku. Lembaga sosial terdiri atas norma, adat istiadat, kebiasaan, dan tata kelakuan yang tergabung dalam satu pola perilaku. Sebagai contoh, di sekolah terdapat norma dan tata kelakuan yang diberlakukan kepada seluruh warga sekolah agar dipatuhi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Jelaskan pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan kumpulan norma-norma yang berhubungan dengan kehidupan pokok dalam masyarakat. Yang kedua, Jelaskan syarat-syarat lembaga sosial. Lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. 2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. 3. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nomor 3. Sebutkan 4 tingkatan norma. 4 tingkatan norma yaitu tata cara berbisnis, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Nomor 4. Menguraikan 4 tingkatan norma. 1. Tata cara atau uses. Tata cara adalah proses interaksi yang terus-menerus akan melahirkan pola tertentu yang disebut dengan cara dan uses. Sanksi yang diberikan hanya berupa celaan. Norma ini memiliki kekuatan yang lemah dibandingkan norma lain. Contohnya, contohnya silakan. Perwakilannya siapa? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, lanjut. 2. 2. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, Kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, menunjukkan orang yang sudah lanjut usia, Perhatikan. sedang antri, dan sebagainya. Ya, lanjut. 3. Tata kelakuan atau moros. Itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contohnya, Bisa, contohnya apa? tidak menggunakan narkoba. Tidak menggunakan narkoba. Lanjut. 4. Tata kelakuan. Adat istiadat. Adat istiadat yang semakin kuat dan terjadi perbuatan pola melakukan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Contohnya, kenduri, hukum perkawinan, kataman Al-Quran di acara perkawinan. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Di sini dulu. Karena sebagai amal ibadah kita. Karena dia ada di hadis Rasulullah yang mengatakan khairun nas li anfusihim linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa juga dengan yang lain. Sebelum menutup pembelajaran kita, Bapak memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu di pembelajaran yang akan datang. Tolong dipersiapkan materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.